Ini pertama kali bertemu dengan saya ya? Ya, Atau kemarin sudah ya? Kemarin sampai lupa. Pertama pertama kali ya? kali. Oke, salam kenal ya buat teman-teman semua yang sudah bergabung di kelas B1 program studi sarjana terapan ya, teknik elektronika Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, eh, mohon maaf ya saya mundur tadi setengah jam, sudah setengah jam. Ini kalau saya cek di presensi ya, untuk kelas ada 17 ya, ada 17 orang ya yang tergabung di kelas ini harusnya ya. Oke, ini sudah 18 OTP sudah semua ya. Alhamdulillah semua sudah siap menerima melakukan pembelajaran ya dari rumah masing-masing. Baik, untuk hari ini ya pertemuan pertama agendanya nanti pendahuluan ya, pengantar masuk ke mata kuliah ya, kemudian penjelasan apa namanya kontrak pembelajaran ya, eh, atau tata tertib ya aturan main gitu ya mata kuliah nanti, kemudian penjelasan silabus ya, dan juga RPS ya, rencana pembelajaran 1 semester ke depan ini ya, apa saja nanti yang akan kita pelajari bersama. Saya lupa untuk report. Recording in progress. Oke, ya, ya lanjutkan. Oh, kita awali dahulu ya dengan doa bersama sebelum kita masuk ya ke apa namanya mata kuliah. Kita awali dengan doa. Ya, doa dipersilakan. Baik, dapat diakhiri ya. Nah, ini baru-baru semua ya. Saya belum pernah melihat apa namanya teman-teman semua. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ini ada yang masuk semua sepertinya. Baik, kalau ada yang kesulitan atau tidak bisa mendengar suara saya, tolong di ini apa namanya interrupt disampaikan ya. Jelas seperti apa. Oke, untuk pertama kali ya, nanti perkenalan ya, saya maupun teman-teman ya, nanti saya presensi sambil presensi nanti sambil kenalan ya, tahu namanya. Saya buka dulu, dan ke mata kuliahnya, sambil teknik. Saya coba share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya semuanya ya. Bisa terlihat di layar ini. Bisa, Pak. Pak. Oke, baik untuk mata kuliah gambar teknik ya dengan kode DKA 6205. Hari pertama tadi agendanya saya banyak pendahuluan ya, pengantar masuk ke mata kuliah perkenalan, kemudian apa namanya aturan main di mata kuliahnya apa seperti apa, penilaiannya seperti apa, kemudian pengenalan RPS ya, silabus mata kuliah apa saja, dan juga nanti apa namanya terkait dengan eh, pembelajaran daring, maka kita menggunakan platform Bismart ya untuk eh, gambar teknik untuk 1 semester ke depan. Ya. Saya kira semuanya sudah bisa ya untuk menggunakan Bismart ya, karena sebelumnya mungkin sudah ada eh, apa ya pelatihan ataupun selama KKNB kemarin sudah menggunakan Bismart ya. Jadi saya kira sudah familiar ya. Nah, kalau yang masih bingung nanti sering-sering aja login gitu, gimana cara apa namanya materi ataupun upload tugas, karena nanti untuk upload atau submit materi tugas atau laporan nanti melalui
platform Smart ya. Oke, ini nama saya ya. Nomor HP semuanya sudah tahu ya. Tinggal email ya, mungkin silakan kalau mau di capture ya. Sedikit profil ya, saya dulu tempat kuliah di apa namanya D3 dan S1 ya di PT Telkom ya. Atau sekarang namanya TV ya, Universitas Telkom. Dan S2-nya di Teknik Elektro. Satunya jurusannya adalah Teknik Telekomunikasi, S2-nya Teknik Elektronik, Teknik Elektro UGM ya. Konsentrasinya di Teknologi Informasi. Itu adalah sinyal. Ini data diri saya ya. Sekarang saya tinggal di Jogja, ya, mengajar jurusan pendidikan teknik elektronik dan informatika ya, tidak hanya di prodi ini saja, tapi mengajar di prodi TI dan PTI kadang ya, apa yang bisa mengajar di. Ada pertanyaan terkait ini? Profil singkatnya? Tidak ya, cukup ya, cukup jelas ya. Nah, kalau ada apa-apa bisa langsung kontak ataupun di WA grup silahkan ya, pertanyaan dan lain sebagainya. Cukup ya. Nah, untuk perkuliahan ya, nanti menggunakan Bisma tadi saya sampaikan materi ada pembelajaran ya, nanti mungkin untuk materi dalam bentuk PDF ya, untuk pembelajaran saya sampaikan bisa dari YouTube ya, apa namanya memperjelas ya materi yang saya sampaikan. Dan simulasi itu apa menggunakan software Proteus ya. AutoCAD itu nanti bersifat optional aja. Yang jelas menggunakan Proteus karena nanti di sekitar pertengahan semester nanti kita gunakan software untuk menggambar rangkaian elektronika menggunakan bantuan software. Dan di situ juga ada labsheet atau jobsheet itu berisi tentang langkah-langkah urutan kerja ya, langkah kerja dari setiap topik yang sedang dibahas. Kita penugasan ini adalah dalam bentuk laporan ya nantinya ya, laporan. Terus ini sebenarnya nggak ada ya, atau ada yang nanti kita range lagi ya. Yang jelas nanti penugasan itu adalah bentuknya laporan praktikum ya. Ya, untuk Vicon nanti bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom ya. Kemudian terkait dengan penilaian nanti komposisinya ya, kalau tidak seperti ini ya, UTS, UAS gitu ya. Nanti mungkin bisa dibantu dalam bentuk apa namanya project ya, misalkan menggambar sebuah rangkaian dari yang sifatnya simpel sampai kompleks, kita membuat layout dari PCB gitu ya. Kemudian ada praktikum dan laporan, porsinya paling besar ya, karena di sini memang jenis mata kuliahnya adalah mata kuliah praktik, maka komposisi ini adalah posisi yang paling besar ya. Pas kuliah, petugas dan terus kita 10% ya. Nanti ininya komposisinya masih bisa disesuaikan ya, kondisi ke depan seperti apa. Dan kita pembelajarannya daring nanti melakukan smart ya, full di sana untuk tugas segala macam ya, uploadnya di smart ya, jangan kali-kali mengirimkan email ya, nanti takut tidak terbaca oleh saya gitu ya. Jadi kalau nggak tugas saya ambil dari smart, ada platformnya sendiri ya. Dan hasilnya ya, setiap pembelajaran nanti bentuknya ini kayak ini adalah sinkron ya, seperti ini ya. Kalau asinkronnya nanti apa namanya belajar secara mandiri ya, misalkan sebelum masuk ke praktek nanti ada pengantar dari saya begitu ya, penjelasan materi dan sebagainya. Kemudian setelah itu apa namanya
Setelah itu dilanjutkan praktek mandiri gitu ya. Karena jatahnya kita ada berapa jam ya? 4 jam sekitar ya. 4 jam tapi jadi nanti di apa namanya? Ada yang sinkron dan asinkron gitu ya. Kalau full on cam di Zoom nanti terlalu capek juga ya gitu ya. Kalau capek kemudian kuotanya juga boros ya. Nah, ini ada preferensi ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nanti ininya saya upload di Bismart ya untuk apa namanya file ini ya. Ini hanya sebagai acuan aja ya. Nanti untuk komposisi penilaian masih bisa di adjust lagi. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Saya stop share dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan semua. Saya kira sepakat semua ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan, dari siapa namanya? Saya Zaki Nugraha. Oke, Pak, izin bertanya. ya Itu yang silakan. AutoCAD itu apa namanya kan nggak wajib kan, Pak? Itu Ya, untuk apa ya, Pak ya AutoCAD itu, Pak? Kalau misal boleh tahu. ya kalau AutoCAD itu sebenarnya untuk menggambar apa namanya, gambar teknik ya. Kalau ini sebenarnya lebih beratnya ke elektronika maka menggunakan softwarenya kita Proteus. Kalau misalkan AutoCAD itu lebih ke gambar kayak desain, misalkan menggambar eh, box atau casing ya, atau mur baut begitu ya, dan lain sebagainya. Gambar-gambar yang lebih ke arah mekanik ya. Ya, sifatnya opsional sepertinya nanti kita hanya menggunakan Proteus ya, karena konsentrasinya untuk elektronika. Kalau yang AutoCAD itu lebih umum ke arah misalkan yang arsitektur dan lain sebagainya gitu. Masih, Pak. Ya, baik. Oke, yang lain silakan. Rata-rata tinggal di Jogja atau dari luar Jogja ya, saya belum. Kita saya cek dulu ya, sambil perkenalan ya, kasih perkenalan dari saya juga ya. Dari apa namanya, kalian semua ya, Febriani, Nur, ada? Hadir Pak, Ya, dari mana Mbak saya? dari Cilacap. Oh, ya, di mana ini? Maaf Pak, kurang keras suaranya. Alumni mana? Kurang Alumni mana? kedengaran. Oh, Man 1 Cilacap Pak. Man 1. Iya, Oh, Man benar. 1. Man 1 itu yang di Kali Sabuk itu kan? Benar Pak. Oh, iya, iya, Iya. iya. Baik, baik. Dari Cilacap ya. Oke, Iya Pak. ini masih stay di sana ya? Belum sempat Jogja ya? Belum Pak, masih di Cilacap. Oke, baik ya. Terima kasih. Berikutnya Farel. Hadir, Pak. Ya, dari mana Mas Farel? Asalnya? Saya asalnya dari Bantul. Oh, Bantul. Oh, masih klaster Jogja ya. Masih Ya, dekat. Dari alumni mana Mas? SMK SMTI Jogja. SMK SMTI Jogja. SMTI itu sekolah, tingkatannya MTI apa ya? Maaf, Industri ya? kurang keras suaranya, Pak. Kalau Iya, yang SMTI itu yang dari apa? Kementerian Industri itu bukan? benar, Beda ya? benar, Pak. Oh, betul. Oke. Oh, diajar sama Pak Vicky enggak? Iya, Oh Vicky iya, Prasetyo. Vicky, Vicky Vistiar ya, Pak. Vicky Iya. Fistriar ya, ya. Eh, teman, bukan teman ya, apa namanya? Ya sempat sering masih kontak-kontak juga Pak Vicky. Baik. Jurusannya apa berarti Mas? Saya mekatronika, Pak. Oh, mekatronika. Baik ya. Ya, makasih Mas Farel. Selamat Ya, datang di sini. terima kasih. Bintang. Hadir, Bintang. Pak. Ya. Mas Bintang dari mana? Asalnya? Saya asalnya dari Prambanan, Sleman, Pak. Oh, Prambanan. Oh ya, ya.
Alumni mana Mas? Bintang. SMK Negeri 2 Yogyakarta, STM Jetis. Oh, Jetis. Oh ya, dekat sini, dekat sini. Baik, baik. Iya. Jurusannya apa, Mas? Teknik audio video, Pak. Teknik elektronika. AV ya? Audio Iya. video ya? Oh ya ya. Berarti apa? Sering apa? Main sound Iya, ya? ngerakit-rakit ampli ya. Dengan ampli ya, audio man ya kalau di ini ya. Audio man kalau di apa namanya studio TV itu ada audio Iya. man yang kerjaannya ngatur apa namanya Sound engineering. sound engineering ya, sound engineering. Dulu saya pernah kerja di TV jadi tahu ada namanya sound engineer ya, sound man ya, Iya. kameraman ada apa prakteknya dulu di mana, sempat kerja praktek di mana kalau waktu Sekarang SMK? prakteknya udah ke sekolahan semua, Pak. Kalau dulu kan di BLPT. Oh gitu, oh sekarang di sekolahan semua ya. Iya. Ada magang apa praktek industrinya gitu? Ada enggak kalau di Ada saya magang? praktek industrinya tapi di variasi mobil, Pak. Oh, ada Di sound mobil. system mobil itu. Sound mobil ya. Iya. Oke ya, sudah. Oke ya. Jadi sudah banyak punya pengalaman ya lebih kalau Iya, yang lumayan. SMK. Oke ya, AV ya, tapi kalau di sini mungkin konsentrasinya lebih ke apa ya? Kontrol dan sebagainya ya kalau yang sarjana terapan di sini. Kalau yang Oh, PTEI itu yang jurusan yang S1-nya Pendidikan Teknik Elektronika Informatik elektronika itu ada yang konsentrasinya ke AV ya, audio video karena ada AV, ada telekomunikasi sama satunya lagi apa itu? AV RPL apa ya? Oke, oh ya. apa ya Mas Bintang ya. Selamat datang Iya. teman-teman yang lain. Berikutnya Alisa. Hadir, Pak. Dari mana? Asalnya? Asalnya dari Bogor. Oke, Bogor ya. Bogor ya. Bogor alumninya dari mana, alumni mana? SMA plus PGRI Cibinong. SMK Cipinang. SMA plus PGRI Cibinong. Oh, Cibinong. Iya. Cibinong. Masuk ke Cibinong. Stasiun satelit kalau nggak salah ya, Cibinong itu. Stasiun pengendali satelit kalau di Cibinong. Berarti Bogor, Jogja, nggak ada ya. Cilacap. Oke, makasih. Selamat bergabung juga di kelas ini. Kemudian Farhan. Hadir, Pak. Farhan dari mana, Farhan? Saya dari Cirebon, Pak. Cirebon. Oh, Iya. Cirebon. Pantura ya. Iya. Masih di Cirebon ini berarti. Masih, Pak. Oke. Oke, asalnya dari mana? Pak, asalnya alumni mana? SMA N7 Cirebon, Pak. SMA Negeri Cirebon. Oke, ya. Baik, selamat datang di Iya, Pak. Makasih. kelas ini ya. Bahkan Hengki berikutnya. Hengki? Iya, Pak. Oke, Hengki dari mana, Hengki? Dari Tasikmalaya, Pak. Oke, Sunda lagi, Sunda. Mas Hengki, Tasikmalaya. Sebelah Iya, mana Pak. Tasikmalayanya? Di Cipatujah, Kecamatan, Pak. Oh, iya, Pantai. iya. Oh, daerah selatan ya, berarti ya, pantai Iya, selatan ya. Oke, orang pantai ini berarti. Oke, ininya apa namanya? Alumni mana nih, Mas Hengki? Alumni SMA Negeri 1 Karangnunggal, Pak. Oh, SMA ya. Baik, baik. Ya, selamat datang ya, Mas Hengki. Iya, Ya, Pak. ini apa? Kenalan dulu ya, biar apa? Ya, enak aja ya. Banyak satu persatu biar tahu. Nah, baru ketemu Muhammad Farid. Iya, Pak. Ya, dari mana Mas Farid? Saya dari Cirebon, Pak. Tetangganya Mas ini, Mas Farhan berarti ya? Mungkin ya. Sama. Sama satu ini ya, satu kota Satu ya. kota. Satu SMA juga, bukan? Enggak, Pak. Kalau saya dari SMA 1 Negeri Cirebon. Oke, ya. Ya. Sudah saling kenal loh berarti ya.
di satu kelas ini. Oke, SMA 1 Cirebon ya. Terima kasih sudah bergabung Mas Farid. Ya. Berikutnya Krisna Yuda. Oke, Mas Krisna dari mana? Oh, dari Pati. Pati itu Jepara ya, rupanya utara ya, utara lagi berarti ya. Oke, utaranya Jepara, pantai utara juga nih berarti. Oke, alumni mana Mas Krisna? SMK Tunas Harapan, baik. Oke, jurusannya apa? Otomasi industri, baik, baik. Ya, oke, ya. Otomasi industri lagi ini ya, mungkin ini arahnya juga yang prodi ini ke arah sana ya, banyak mata kuliah yang sifatnya PLC, kontrol, kendali begitu ya, dan robotika dan lain sebagainya nanti di semester akhir. Oke ya, Mas Krisna, selamat datang. Pati. Kemudian Tanzila, bagus, Mas Bagus ada? Hadir, Pak. Oke, oke Mas Bagus. Oh ini. Saya dari Juwana, alumni SMA 1 Juwana. Juwana itu Pati itu bukan? Beda ya, Jepara ya, bukan? Yaitu dekatnya Pati, Pak. Oh, bukan Pati ya. Iya, iya. Soalnya yang apalnya itu Bandeng Juwana. Bandeng Juwana. Oke ya Mas Bagus. Ya, dilanjutkan ke Syahrial. Syahrial. Ada Syahrial. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke ya Mas Syahrial. Mas, asalnya dari mana Mas? Dari Sleman, Pak. Oke. Masih Jogja. Alumni mana Mas? SMA N2 Ngaglik. Oh Ngaglik Sleman ya. Oke ya, dekat ya. Iya. Datang Mas Syahrial. Iya, Pak. Terus Adi Yoga. Adi Yoga. Hadir, Pak. Oke. Dari mana asalnya Mas? Asal dari Pati, Jawa Tengah. Oh, kayaknya memang satu grup daftar di sini. Rame-rame kayaknya. Saling kenal atau tidak tadi dengan Mas Krisna? Kenal. Oh. Satu SMA mungkin ya. Oke. Satu tempat duduk mungkin apa? Ini jangan-jangan zoomnya sebelahan juga. Oke ya. Berarti ini ya dari mana tadi SMK? Jurusan apa? Oke. Instalasi tenaga listrik. Tenaga listrik, baik ya. Ini pasti Adi, Mas Adi. Kemudian Zaki. Pagi, Pak. Ya. Mas Zaki, asalnya dari mana? Saya dari Boyolali, Pak. Oh, Boyolali sini, masih dekat ya. Oke. Oke. Alumni mana, Mas? Alumni SMA Negeri 1 Boyolali. SMA Boyolali. Oke. Ya, terima kasih Mas Zaki. Berikutnya Zakaria. Hadir, Pak. Oke, asalnya dari mana? Dari Jogja. Oh, Jogja saja ya. Dekat berarti. Oke. Alumni mana, Mas? SMA Negeri 7 Yogyakarta, Pak. SMA 7 itu di daerah mana ya? Dekat alun-alun Kidul. Oh, Alkit. Ya, ya. Ya. Oke, ya. Mas Zakaria ya, selamat datang. Tinggalnya di mana daerahnya? Dekat alun-alun Kidul juga, Pak. Dekat SMA. Tinggal jalan kaki. Iya. Ya, ada. Oke. Terus kuliahnya tinggal jalan kaki juga ya. Jalan lagi. Oke ya, makasih Mas Zakaria. Aldi berikutnya. Aldi? Ya, Pak. Aldi dari nama Mas Aldi. Oh, pojok yang Mas Aldi dari mana? Ya, Pak, kurang kedengeran nih, Pak, suaranya, Pak. Dari mana Mas Aldi asalnya? Dari Jogja, Pak. Oh, Jogja ya. Ya. Alumni mana Mas? SMK Negeri 3, Pak. Yogyakarta. Oh, SMK 3. Sini Jetis juga ya. Tadi Ya, teman siapa tadi saya lupa. Oke, jurusannya apa Mas? Audio video, Pak. Oh, AV. Yo, berarti satu kelas sama siapa tadi? Yoga ya? Mas Adi Yoga bukan? Bukan. Tadi siapa yang dari SMK? AV juga.
Bintang satu kelas. Oh, Bintang ya. Beda sekolah tapi satu kompleks sekolahnya. Oh iya, SMK 2 tadi ya, lupa saya. Ya, ya. Tapi sound engineer juga nih calon-calonnya. Oke, ya Mas Ang, terima kasih. Agung Budi Wibowo. Dari Pak, Ya, dari mana Mas Agung? dari Purworejo Pak. Projo. Ya, Iya. Projo itu Gombong Purworejo ya. Alumni mana Mas Agung? Alumni SMK 1 Pak, jurusan SMK 1. otomotif. Otomotif. Ya, ya. Jurusan otomotif. Tapi sering ngoprek-ngoprek dikit ya. Gitu-gitu Pak. Mobil ya. Iya. Oke. Ya, ini masih di rumah. Iya Pak, masih di rumah Pak. Masih lanting. Ya, makasih Mas Agung. Ya Pak. Ari Kurniawan. Ari Kurniawan hadir. Ari. Belum muncul ya, belum kelihatan gitu ya. Kemarin masuk enggak Ari Kurniawan? Izin menjawab Pak, Ari Kurniawan nggak bisa masuk. Oh gitu. Oh. Nggak bisa masuk di Zoom maksudnya. Oh gitu. Di chatting ada nih, bukan? Itu di WA grup. Oh di WA grup ya, di chat. Apa ya? Internetnya mungkin ya. Saya approve apa? Nah, oke, coba suruh dicoba lagi ya, coba ya. Biasanya kalau itu di sini ada minta apa, masuk gitu ya. Coba dicat aja saya tadi. Ari ya. Chat temennya nanti apa suruh join lagi sekali lagi coba. Nanti saya pantau di sini. Oke, terakhir Mas Drezen Rendian Saputra. Oke, Mas Drezen dari mana nih? Dari Bekasi Pak. Bekasi. Ya. Oke, Bekasi. Ini paling barat berarti ya. Tadi ada yang Bogor juga. Oke. Alumni mana Mas Drezen? SMA Negeri 2 Tambun Selatan. SMA. Ya. Tambun. Ya. Oke. Panggilannya siapa ini? Rendia apa Mas Drezen? Drezen aja ya. Oke, ya selamat datang. Ya, Pak. Siapa yang belum? Mas Ari ya. Tadi nggak sempat ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Mas? Perkenalan diri aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan, asal SMK, jurusan Teknik Audio Video, SMK Negeri 1 Ranah Batahan. Kota mana ya kotanya? Asal kotanya dari mana? Kota asal dari Medan. Oh, iya. Oke. Ada kendala sinyal di sana atau tidak? Nggak tahu, tadi pas masuk di join di Zoom-nya itu kan muter-muter aja Pak, menunya putih gitu. Oh iya, oke. Tapi sinyalnya penuh ya di situ ya, bisa koneksi ya. Mungkin karena pakai Internetnya tidak masalah ya, koneksi internet. Bisa jadi. Koneksinya ada masalah nggak kalau di sana? Koneksinya nggak ada masalah kalau di sana. Kalau terlanjur down gitu Pak. Oke. Ini pakai apa kartunya? XL ya kalau di sana ya? Iya Pak. Di kota Medannya atau di sebelah mana ya? Ini kalau saya tinggal itu di perbatasan. Perbatasan antara Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Oke, Padang berarti pinggir ya. Udah daerah apa namanya perbatasan ya. Iya. Tapi ya di pelosok. Oh, rural ya, jauh ya. Iya, benar. Ya, semoga koneksinya masih tetap bisa on terus ya. Amin, Pak.
Ya, jadi tidak ada masalah mengikuti. Misalkan ada kendala nanti tolong di itu ya sampaikan di grup atau ke saya begitu ya. Ada kendala sinyal ataupun apa namanya. Listriknya on terus kalau di sana. Biasa down hari Sabtu Pak yang paling pasti itu Pak. Sabtu siang sampai Mhm. maghrib baru. Oke, Sabtu ya. Oke, Sabtu libur ya semoga ya. Semuanya libur. Ya. Ya, kalau saya pengalaman ya, kalau di daerah rural, pinggiran itu saya dulu pernah nanganin di telekomunikasi ya, apalagi untuk yang BTS itu untuk yang daerah rural itu sering down karena apa? Sering mati listrik ya. Jadi ketersediaan baterai genset itu ya, yang di lokasi itu yang enggak mesti ada, jadi sering mati ya sinyalnya maksudnya, karena BTS-nya off juga ya, mau nggak Iya, mau baterai cuma bertahan misalkan berapa jam aja ya. Terus misalkan ada genset pun tidak bisa full ya karena keterbatasan apa namanya bahan bakar ya. Apalagi daerah rural kan nggak ada yang win BTS-nya itu nggak bisa on akhirnya ya telekomunikasi nggak coverage-nya nggak bisa dapat ya. Ya memaklumi kalau yang ada seperti itu ya. Saya apa tahu persis ya masalah-masalah teknis untuk apa namanya koneksi internet ya. Apalagi sekarang memang isunya adalah apa namanya ekuitas digital ya, pemerataan dalam hal akses digital ya. Nah, makanya harusnya pemerintah lebih concern untuk apa namanya ya memperhatikan daerah-daerah yang rural atau pinggiran agar dapat akses internet ya, sama seperti yang di kota ya gitu ya. Jadi tidak ada kesenjangan ya, digital divided ya. Oke, ya, makasih Mas Ari ya. Semangat tetap dari sana ya. Masih di Medan ya. Oke, gimana COVID di sana? Aman atau enggak ada COVID kalau di Medan? Daerahnya mana namanya, Mas? Mandailing Natal. Oh, Mandailing Kabupaten Natal. Itu yang banyak kopinya itu bukan? Kopi. Dulu ya Pak, Bukan. sekarang Ya. kalau Sekarang zaman kebunnya udah sawit semua. sawit ya. Oke. Berarti pabrik CPO ya banyak di sana ya. Iya, sekarang udah nambah lagi. Medan itu ada namanya pusat apa penelitian untuk kelapa sawit ya, PKS apa ya dulu saya pernah. Emang penghasil sawit kalau di sana. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Ari. Selamat bergabung di kelas ini ya. Semoga semuanya bisa maksimal pembelajarannya ya ke depan meskipun harus melalui online ya gitu ya ataupun melalui handphone gitu ya. Ya pokoknya segala kalau misalkan ada kendala itu disampaikan saja ya, misalkan ada kendala sinyal ataupun ya macam-macam ya karena apa namanya lebih ke arah teknis untuk koneksi internet ini. Ya, baik terima kasih. Saya lanjutkan ke apa pengenalan RPS ya. RPS saya share screen. Oke, sudah tampil terlihat di ini ya. Sudah Pak, sudah. Ya ini kalau RPS-nya gambar teknik ya. Ini nanti di situ ada penjelasan ya. Apabila ini belajar apa saja ya terkait dengan menggambar simbol komponen elektronika, gambar dasar, letak atau layout komponen elektronika, gambar desain PCB, baik manual maupun dengan bantuan komputer ya. Jadi di awal nanti ada pengenalan alat gambar ya, bagaimana apa namanya dengan jenis-jenis kertas gambar, membuat gambar secara manual, membuat garis sepi, membuat etiket gambar atau misalkan. Terusnya nanti akhirnya kita kenalan dengan software ya, menggambar
elektronika, rangkaian elektronika melalui Proteus ya atau software. Nah, cakupannya atau pembelajarannya ada dasar-dasar gambar teknik ya, menggambar gambar. Ini masih manual ya, skala huruf angka, ya, gambar gambar aturan, gambar versi, elektronika dan seterusnya. Ini bisa kalian sebagai acuan ya, nanti materinya bisa berkembang dari sini. Pengajarannya ya. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Simulasi ya, putus-putus ya. Baik, Pak. saya ulangi ya. Ini jadi topik pembelajarannya yang ada di apa namanya sini ya, layar kalian itu. Kemudian metode pengajarannya nanti dengan apa ceramah seperti ini, tanya jawab, diskusi ya, begitu, simulasi dan praktikum ya. Nah, ini nanti penilaiannya mengikuti yang tadi yang di awal tadi ya, di file ini ya, file ini aja penilaiannya. Oke, ini ya RPS-nya nanti saya sudah upload atau belum saya lupa ya. Nanti coba lihat di apa namanya Bismart ya. Kalian sudah bisa login ke Bismart ya? Bisa Pak. Ya, nanti lihatnya bisa langsung dicari saja ya. Mata kuliahnya sebentar. Nama course-nya ini ya. Saya copy paste di ini saja ya. Chat ya. Kemudian enrollment fee-nya ya. Enrollment fee-nya enrollment fee-nya ini ya. Oke, bisa terbaca ya enrollment fee-nya. Jadi nanti di situ ya. Ini masih yang lama ya, saya buka cuma beberapa yang dihitung ya. Hari ini baru perkenalan saja ya, jadi belum masuk ke apa topik pembelajaran ya. Jadi masih di sini ya. Nah, nanti kalau kalian itu topik 1 dan seterusnya nanti kita mulai di depan ya. Kemudian untuk tugas ya, nanti di setiap topik itu biasanya ada materi ya, jadi kemudian tugas ya, tugasnya nanti ada batas waktunya ya. Di sini ada ya, dibuka kapan ya, kapan kalian mengumpulkannya harus sebelum deadline ya, tanggal pengumpulan ya. Jadi biasanya 1 hari sebelum pertemuan berikutnya ya, bahkan hari Kamis berarti hari Rabu minggu depan harus sudah dikumpulkan yang Bismart ya, itu ya. Itu seterusnya ya, nanti apa namanya satu persatu ya, saya sampaikan per topiknya, saya buka dulu. Silakan kalau mau baca dulu ya. Besar gitu ya.
sini saya rasa semuanya sudah bisa menggunakan ya, bagaimana cara mengupload tugas, cara enroll mata kuliah ya, gitu. Kita sudah bisa semua untuk masuk ke sini. Ada yang sudah coba, kalau yang pakai laptop bisa ya sambil mencoba untuk enroll tadi ya. Mungkin nanti sambil setelah pertemuan ini. Ya, dari sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang terkait dengan Bismart itu nanti setiap jam pelajaran Bapak itu nanti mengerjakan Bismart juga ada, Pak? Ya, kalau di Bismart tadi itu biasanya di Bismart tadi saya menyampaikan materi ya, entah itu PowerPoint ataupun diktat itu dalam bentuk PDF begitu ya, nanti ataupun dalam bentuk job sheet ya begitu ya. Kalau ada job sheetnya nanti saya lampirkan job sheet. Nah, kemudian ya ini saya tunjukkan saja. Nah, misalkan topik ini begitu ya, minggu depan ini. Nah, misalkan ada kalian bisa apa namanya pelajari begitu ya. Misalkan nanti saya ada menambahkan materi lagi begitu ya. Silakan kalian bisa pelajari ya. Nanti saya juga menjelaskan begitu ya. Ini file-file yang itu biar terdokumentasi di satu. Nah, kemudian ada tugas ya, misalkan ada tugas di sini dan misalkan kalian harus mengerjakan ya, kalian mengerjakan dengan batas waktu yang sudah ditentukan ya. Biasanya pengumpulannya minus 6 hari ya tugasnya itu. Jadi pertemuan sebelumnya, pertemuan hari sebelum pertemuan berikutnya nanti deadline-nya ditutup begitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Nah, misalkan ini ya. Tugasnya ada etiket gambar ini materi ya. Tugas ya misalkan ini. Nah, tugasnya membuat garis tepi. Oh, ini dalam bentuk PPT ya, PowerPoint. Nanti di PDF-kan dulu saja. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan di layar kalian nanti berbeda ya, ada menu untuk mengumpulkan. Jadi setiap materi setiap topik nanti ada materi dan juga tugasnya ya, paling tidak itu 2 ya minimal, 2 atau 3 ada apa namanya job sheet dan lain sebagainya. Misalkan di sini gambar teknik, ada tugas misalkan mana ini? Nah, ini misalkan petunjuknya suruh ngapain ya, membuat pergerakan, nanti ada prosedurnya ya, tinggal diikuti saja. Nah, kalian tinggal apa namanya setelah selesai kalian entah itu suruhnya di foto, diupload begitu ya di Bismart ya, seperti itu ya Mas. Apa tadi namanya, sudah jelas atau belum? Iya, sudah Farhan. jelas, Pak. Oke ya, yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti ya variasi ya. Di awal kita masih menggambar secara manual ya, teori-teori dasarnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah bisa enroll ya. Kalau sudah ada yang enroll, sudah tidak ada kendala ya, atau ada kendala untuk enroll sudah bisa semua ya langkah-langkahnya ya. Soalnya nanti pengumpulan tugasnya melalui Bismart ya, jadi misalkan apa namanya tidak terenroll atau tidak Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kita untuk praktek awal besok masih pakai gambar manual atau sudah pakai? Ya, masih manual. Masih manual, Mas ya. Masih manual ya. Sementara kita masih manual, mungkin 4 pertemuan ya ke depan, atau 3 atau 4 itu masih manual. Berarti nanti hasilnya kita foto terus masukkan ke Bismart gitu, Pak? Ya, betul sekali. Nah, nanti di Bismart ada petunjuknya ya, kalau lebih detailnya maksudnya. Baik, terima kasih, Pak. Ya.
Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi, silakan dari Pak, yang izin tadi saya tanya. sampaikan. Ya, Pak, itu berarti manual itu desain PCB-nya besok juga manual juga Pak selama semester ini. oh kalau gambar teknik tidak sampai apa namanya membuat fisiknya ya, hanya gambarnya saja. Oh Ya, iya. ya. Jadi kalau apa namanya workshop elektronika, kalian dapat ya workshop elektronika itu sampai membuat ya, sampai membuat fisik dari itunya, melarutkan PCB ya. Tapi kalau di apa gambar teknik hanya layoutingnya aja, layout komponen sama layout PCB. Oh, layout di kertas blok gitu toh Pak. Hanya di software aja, Oh, di software aja. software aja ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, kalau di workshop elektronika itu sampai apa etching ya, sampai proses etching atau pelarutan PCB. Nah, kalau di gambar teknik hanya apa capaian pembelajarannya mahasiswa bisa menggambar ya baik secara manual maupun secara software ya. Kalau di workshop elektronika capaiannya bisa melakukan etching gitu ya atau pelarutan membuat PCB begitu. Karena kalau di workshop elektronika itu lebih ke arah mekanik ya begitu ya sama apa kerjaan bengkel sebenarnya. Kelas ini sudah apa namanya ambil workshop juga ya, tapi nggak tahu dosennya dapat saya atau yang bukan ya. Workshop elektronika dengan siapa? Saya atau yang lain ya? Pak Satrio Pak. Oh, Pak Satrio. Sudah ketemu atau belum? Sabun Pak. Belum. Sudah Pak. Oh, sudah tuh. Oke. Kemarin disampaikan begitu nggak di pertemuan awal saya? Iya Pak. Disuruh TPS. bikin-bikin Ya. kreatif mungkin sih. Ya, karena modenya daring ya, jadi lebih apa namanya? Karena peralatannya masing-masing di rumah juga berbeda begitu kan. Jadi tidak apa harus sama ya, jadi kreatif. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk apa softwarenya sendiri itu pakai PCB Wizard atau apa? Biasa digunakan Proteus ya Mas ya. Oh, langsung pakai, Proteus. Gimana? Kurang jelas suaranya. berarti langsung pakai Proteus. Ya, itu tapi nanti di pertemuannya belum di awal-awal ini ya. Nanti setelah mungkin pertemuan keempat atau berapa nanti baru menggunakan software begitu. Karena kalau Pertengahan pakai ya. kalau pakai aplikasi Proteus belum pernah sih Pak desain PCB-nya. Biasanya pakai PCB Wizard. Oke, nanti yang penting apa namanya, misalkan ada kesulitan bisa menggunakan itu. Yang penting intinya outputnya bisa sama ya. Maksudnya capaiannya bisa sama. Yang misalkan harus untuk menggambar rangkaian ini dengan apa software yang tadi itu apa PCB Wizard ya. Kalau misalkan bisa ya tidak masalah begitu. Sebenarnya itu ya. Jadi tidak apa namanya tidak harus pakai Proteus begitu ya. Kalau misalkan dengan PCB Wizard itu bisa digunakan silahkan ya, karena di masternya dulu harus download dulu, harus install lagi, itu saya tidak apa namanya takutnya ada kesulitan ya untuk download aja, mungkin file masternya besar gitu ya, apalagi untuk apa namanya daerah yang jauh dari apa akses internet itu kesulitan nanti. Yang penting apa tujuan pembelajarannya tercapai ya, jadi ada banyak jalan sebenarnya begitu. Nah, tapi yang apa namanya disampaikan di mata kuliah ini menggunakan Proteus, tapi bisa menggunakan apa untuk mengerjakan tugasnya silakan kalian bisa menggunakan software yang lain silakan, tidak masalah kalau buat saya. Intinya bisa capaian pembelajaran bisa tercapai ya, gitu saja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, dari yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira yang saya sampaikan sepakat semua ya, sepakat dari apa tadi kontrak pembelajaran terkait penilaian, terkait tata tertib begitu ya, di kelas ini begitu ya, untuk mengumpulkan tugas tepat pada waktunya begitu nanti biar apa namanya, karena penilaian itu
saya ambilkan dari laporan ataupun tugas-tugas yang kalian kumpulkan ke saya. Misalkan ada yang telat ataupun terlambat, begitu nanti tidak bisa maksimal nilainya ya, gitu ya. Saya harap semuanya bisa bekerja sama, gitu. Jadi selalu konsisten ya dalam mata kuliah ini. Ya, oke. Kalau misalkan pas saat kuliah sinkron seperti ini ya, diusahakan kameranya bisa hidup begitu ya. Kalau misalkan terjadi kendala ya, atau sinyalnya buruk ataupun jadi koneksinya terhambat ya, silakan bisa dimatikan begitu ya. Yang penting bahwa kalian hadir dan kalian mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Ya, kalau misalkan ketika kameranya dinyalakan, kadang-kadang ada yang putus-putus jadinya ya, karena bandwidth atau internetnya terbatas ya. Oke, begitu saja. Ada saran, masukan ataupun yang lain silakan, atau pertanyaan? Untuk pertemuan pertama saya kira hanya pendahuluan ya. Tadi yang saya sampaikan 3 poin itu, silakan kalian selanjutnya bisa enroll ke Bismart ya, dipersiapkan untuk minggu berikutnya ya. Di tahap pertama saya targetnya perkenalan dari diri saya dan kalian semua ya. Sudah tahu ya, ini paling jauh ternyata dari Medan ya. Dari Mandailing tadi ke airport berapa jauh Mas Ari? Kok di Mandailing Natal entah udah selesai entah belum Pak apanya bandaranya. Oh begitu. Oh kalau ke Medan berapa jauh berarti? Dekat ke Padang atau bandara di itu Medan kalau dari situ? Kalau misalnya ke Jawa sih pakai apa? Lewat Medan. Lewat Padang maksudnya. Jadi naik kapal? Dari rumah saya ke Padang itu pakai mobil, biasanya 7 jam. 7 jam perjalanan ya. Oke. Itu sampai airport ya? Iya. Oh, 7 jam ya. Jauh ya. Lumayan. Dari Jogja 7 jam itu sudah sampai Jakarta ya. Naik tol ya. Lebih malah ya mungkin ya. Oke. Ya, perjuangannya dari sini. Rebutan kalau di Jogja. Ada ya, ada yang sudah, ada yang belum mungkin juga ya, karena memang rada berebut ya pendaftarannya sekarang ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup ya untuk yang pertemuan hari ini ya. Saya kira semuanya bisa menyepakati apa yang tadi saya sampaikan. Untuk demi lancarnya ya perkuliahan ke depan ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disusulkan melalui WhatsApp ya. Itunya sudah ada grupnya ya. Saya kira cukup 1 WA untuk 2 kelas ya. Itu 2 kelas atau 1 kelas itu yang di WA itu? 2 Pak. 2 ya. Oke, enggak masalah. Yang penting nanti hanya menyampaikan link atau misalkan ada perubahan jadwal dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan pertama. Kalau tidak ada pertanyaan ya, 1 jam ya, jam 9 hampir 1 jam. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang ya. Ucapkan kembali untuk mahasiswa baru ya, selamat tergabung di kelas ini, bergabung di prodi sarjana terapan ya. Karena kalau sarjana terapan itu outputnya sebenarnya profil lulusannya siap di industri ya, siap bekerja di industri ya. Jadi mungkin banyak praktis-praktisnya, jadi siap untuk bekerja di industri. Oke, saya harap semuanya bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan baik ya, dan di akhirnya nanti bisa lulus ya dengan predikat yang sangat baik ya, kemudian bisa menjadi lulusan yang profesional, bisa bekerja di industri ataupun bisa menciptakan lapangan kerja ya,
menjadi entrepreneur, mendapatkan pekerjaan buat yang lain, gitu ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kita akhiri dengan doa bersama ya. Doa dipersilakan. Baik, dapat diakhiri. Terima kasih sekali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.